Halo semua, selamat datang di dengerin podcast horor. Enggak, sekarang kita udah ganti nama ya teman-teman. Sekarang kita udah ganti jadi program studi horor. Jadi nama dengerin podcast horor udah kita nggak gunakan lagi ya. Udah hampir seminggu lebih kali ya udah nggak ngupload nih. Karena kemarin itu ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan ada keluarga juga yang datang, jadi nggak enak kalau nggak ngumpul dulu sementara. Namun hari ini kita udah mulai kembali lagi untuk upload podcast lainnya. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan tetap dalam kondisi yang sehat ya. Semoga juga pekerjaan atau usaha kalian sudah mulai pulih kembali. Sekarang kita akan masuk lagi nih ke part 2 dari pengalaman Demozen. Yang kemarin kalau kita flashback kembali, dia ini nge-share tentang pengalaman horor di tempat dia bekerja. Nah, biasanya kerjaan dia ini dimulai di malam hari, teman-teman. Banyak hal aneh deh, sehingga membuat mereka merinding dan tak jarang ditunjukin sosok yang ada di sekitar tempat mereka bekerja. Cerita mereka ini ngerinding banget cuy, apalagi kalau kita ngebayangin berada di lokasi langsung. Oh iya, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita pengalaman horor lainnya. Gimana? Kalian semua udah siap belum nih? Seperti biasa ya, bagi yang dengerin sendirian, atau bersama teman, atau bersama keluarga, atau bahkan bersama kekasihnya, jangan lupa kopi, teh, dan cemilan kalian disiapin dulu deh. Atau yang lagi rebahan, gunakan earphone kalian ya, biar makin nyaman dengerinnya. Gak usah lama-lama, yuk kita mulai aja langsung. Setelah absen dan menurunkan sebagian ember cat yang kosong, saya berjalan ke warung kopi yang berada di sebelah timur kantor untuk memesan segelas kopi hitam. Waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Saya juga mengajak Roni untuk sekedar ngopi dan berbincang santai sembari menunggu teman-teman yang lain. Selesai menurunkan cat dan alat-alat lainnya, terlihat juga Able masih menurunkan berbagai barang lainnya dari dalam bak mobil truk merah yang terparkir di samping kantor. Saya memesan 2 gelas kopi untuk kami berdua. Saya ingin mengajak Roni berbincang tentang apapun yang sekiranya bisa melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah selesai, Able mendatangi kami yang tengah santai. Ngopi baik kayak dukun, cari makan yuk, lapar nih, ucapnya mengajak kami. Kalau kerja mah kayak orang sakit, tapi masalah makan kayak orang sehat ya Ble, ejekku kepadanya. Entah, saya tak nafsu makan, saya hanya ingin beristirahat untuk memulihkan tubuh ini. Tinggal sehari lagi saya bekerja di sini sebelum berpindah ke daerah lainnya. Setelah hari terakhir kerja dan beristirahat selama seharian, Mandor meminta kami untuk berkumpul di ruang tengah, membicarakan tentang rencana pekerjaan selanjutnya dan tempatnya. Semua terlihat berkumpul kecuali Able, tak tahu di mana keberadaannya. Mungkin biasa menelpon janda kampung pujaannya. Tujuan selanjutnya adalah tol Cipularang. Mendengarkan hal itu, saya terperanjat kaget. Bagaimana tidak? Saya sudah banyak membaca artikel dan menonton video tentang angkernya tol tersebut. Bisa dibilang, saya tidak mau melewati jalan tersebut. Tapi sial, tujuan selanjutnya malah mengarah ke jalan tersebut. Saya diam tak bertanya apapun, hanya mendengar instruksi dari Pak Mandor. Sempat ragu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Setelah briefing usai, saya mencoba bertanya ke para pekerja lainnya tentang bagaimana tanggapan mereka. Ada yang bersikap biasa saja, tapi ada beberapa orang yang merasakan hal sama seperti saya. Ragu, cemas, takut bekerja di tol tersebut. Kami semua dikasih jatah libur kurang lebih selama 4 harian. Banyak dari kami yang pulang ke kampung, tetapi saya tidak. Saya lebih memilih di sini, di Jakarta, menikmati suasana kota yang saya rindukan. Sementara Able dan Roni memilih pulang. Saya hanya menitipkan uang untuk orang tua saya di kampung.
Ketika malam menjelang, terasa sepi dan sunyi. Pak Mandor pun ikut pulang, sementara Pak Anton memilih berkunjung ke saudara yang ada di Jakarta Selatan selama 2 hari. 2 hari berlalu, Pak Anton datang dengan sedikit membawa makanan sebagai buah tangannya. Setelah beristirahat, beliau mengajak saya untuk ke kantor menemui temannya yang bekerja sebagai petugas patroli jalan di Cipularang. Namanya Pak Hendrian, pria parubaya yang mungkin seumuran dengan ayah saya di kampung. Saya pun bersalaman dengannya, mengenalkan diri karena saat itu belum ada virus corona. Beliau terlihat ramah dan mudah bergaul, mungkin kepoan juga. Saya pun langsung mendapat banyak pertanyaan darinya. Waktu terasa cepat ketika kami bertiga membicarakan banyak hal. Saya pun cepat akrab dengan Pak Rian. Selepas azhar, beliau pamit untuk pulang menemui istrinya di kontrakan yang memang agak jauh dari sini. 1 hari berikutnya, semua orang telah kembali, termasuk Able dan Roni. Mereka juga membawa sedikit oleh-oleh dari kampung untuk saya. 1 hari tersisa sebelum perjalanan panjang dimulai. Tempat baru dipijakan dan tantangan baru dihadapi. Barang sudah dikemas, semua pakaian sudah dimasukkan ke dalam tas. Dengan menaiki mobil bus dari kantor, kami memulai perjalanan ini. Kami berangkat selepas waktu zuhur dengan estimasi perjalanan kemungkinan kita akan sampai ketika sore hari. Selang beberapa lama, mobil yang kami tumpangi telah memasuki tol Cipularang. Suasana hutan lebat menyambut kami begitu indah ketika siang hari, namun tidak dengan saat malam hari. Laju kendaraan tersendat, melaju dengan tempo yang lambat, macet, itu yang kukatakan, karena melihat laju mobil lain yang sama. Malam menjelang, waktu yang diperkirakan meleset jauh, kulihat billboard penunjuk arah jalan kami baru sampai Sadang, sebuah daerah di Purwakarta. Kulihat juga di Google Maps jarakku masih jauh dengan tujuan. Entah jam berapa, saya tidak ingat karena tubuh yang lelah seharian hanya duduk di kursi penumpang. Dari arah depan terlihat mobil patroli polisi dengan lampu sirenenya yang menyilaukan mata. Beberapa polisi juga bertugas melancarkan arus kendaraan. Terlihat juga beberapa ambulan dan mobil petugas jalan. Rupanya ada sebuah kecelakaan yang sudah terjadi. Mobil truk barang dengan beberapa mobil sedan hanya terlihat dari kejauhan karena kami harus memutar dan menghindar dari strip jalur tersebut. Penyambutan macam apa ini? Batinku berkata. Hingga jam 11 malam kami baru sampai di tempat tujuan, di sebuah gerbang tol keluar di Cimahi, Jawa Barat. Kami pun segera turun untuk melemaskan otot-otot yang tertahan sedari tadi. Suasana begitu sepi dan gelap di sini. Kami diantar ke sebuah mes yang akan kami tinggali nantinya. Mes yang sudah lama tak terpakai, namun dengan kondisi yang masih terawat. Di arah samping adalah pekarangan yang mengarah langsung dengan jalan tol. Able menanyakan keberadaan warung di sekitar sini dan rupanya warung berada di bawah, sedikit turun melewati undakan yang telah tersusun dengan pijakan batu alamnya. Sembari melepas lelah, kami beristirahat di warung tersebut, memesan kopi, mie rebus, dan makanan lainnya. Malam ini dilalui dengan semua orang yang tertidur pulas karena lelah di perjalanan. Pagi hari menjelang, kami diajak untuk survei ke tempat-tempat yang akan kami kerjakan nantinya. Ternyata di luar dugaanku, pemandangan di sepanjang jalannya begitu indah memanjakan mata. Hamparan bukit dan persawahan khas perbukitan yang bersusun menjadi pemandangan utama. Jalan yang berkelok, menanjak, dan menurun menjadi tema utama tol ini. Entah di kilometer berapa, saya lupa, saya melihat patung macan dan patung lainnya, serta batu yang tersusun di samping kiri jalan, tepat di lereng bukit yang kami lewati. Bus diparkirkan di sebelah kantor ini. Kami pun turun untuk beristirahat dan memesan makan di warung kemarin. Bu Ade,
pemilik warung banyak bercerita tentang apapun yang diketahui, mulai dari orang-orang di sini sampai mereka yang tak kasat mata. Setelah kenyang, saya, Roni, dan Able memutuskan untuk menuju mes, sekedar meregangkan otot dan membaringkan badan. Kami juga membawa kopi yang telah diseduh dan beberapa makanan ringan untuk menemani waktu bersantai kami, karena besok malam kami mulai bekerja. Sedikit cerita dari Able. Ketika malam saat sebagian orang tengah tertidur, Able dan beberapa orang lain yang tersisa sedang asik nongkrong di warung bawah. Able pun sibuk menelpon kekasihnya. Dirasa terlalu berisik, Able memutuskan mencari tempat yang lebih tenang. Ia menelpon di samping gudang yang tidak terlalu jauh dari warung tersebut. Ketika asik menelpon, dari atas pohon sosok hitam tengah mengamatinya dari jauh. Awalnya, Able tidak mengetahui, namun ketika dia menolehkan pandangannya ke arah pohon tersebut, dilihatnya lah sosok bergaun hitam tengah melihat ke arahnya. Sontak membuat Able lari ketakutan hingga meninggalkan sendalnya. Able pun lari ke arah warung dengan muka ketakutan dan bergidik ngeri. Teman-temannya tertawa melihat ekspresi Able yang ketakutan, namun mendadak sunyi senyap setelah Able menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Keesokan harinya tak ada aktivitas berarti, hanya menyiapkan alat-alat yang akan kami bawa nanti malam. Setelah semua beres, saya pun menanyakan langsung tentang kebenaran cerita semalam yang memang telah menyebar ke para pekerja lainnya. Able hanya mengangguk, tak menjawab. Nampaknya Able tak mau menceritakan. Saya pun menyimpan pertanyaan ini dan memutuskan untuk mengajaknya ngopi dan makan. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Ketika kami berangkat untuk ke tempat tujuan, suasana nampak begitu gelap dan sepi. Pencahayaan hanya berasal dari lampu mobil yang melintas. Di sepanjang perjalanan, hanya terlihat perbukitan dengan hutannya yang masih lebat. Sesekali nampak terang yang berasal dari rest area ataupun pinggiran perkampungan warga. Tiba di tempat tujuan, kami melakukan hal sama, yaitu mengalihkan arus mobil untuk ke tengah jalan dengan lampu rambu. Setelah nampak sepi, mobil truk kami melaju pelan. 3 orang anggota turun untuk memasang rambu-rambu pekerja dan traffic cone di sepanjang jalan yang kami kerjakan. Tak lupa peralatan pun kami turunkan. Kali ini saya bersama orang yang berbeda, dengan Ipul dan Roni. Sementara Able dengan kelompok lainnya yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Campuran gas dan nitrogen dinyalakan, menimbulkan api yang nampak seperti api las. Sementara jalan terlihat gelap dan lenggang, tak lupa saya berdehem, bukan tanpa tujuan. Konon dengan berdehem membuat mereka yang tak kasat mata untuk menyingkir dari area yang kita datangi. Tak lupa juga untuk membaca bismillah untuk mengawali pekerjaan dan meminta perlindungan padanya. 2 orang mengalihkan arus kendaraan agar tak menabrak kami yang sedang bekerja. Sama seperti sebelumnya, kami bekerja secara estafet. Jadi satu kelompok mengerjakan jalur cat sepanjang 1 km dan kelompok lainnya mengerjakan di kilometer selanjutnya. Ketika selesai, maka berlanjut di kilometer paling depan yang belum dikerjakan. Begitu seterusnya sampai beberapa kilometer, sampai batas cat kuning dan putih terlihat. Kami bekerja sambil terus memperhatikan jalan, takut ada mobil yang hilang kendali dan menabrak kami. Ipul menggantikan tugasku, sementara saya hanya menyekop sisa pembakaran cat. Sementara Roni hanya membawa ember kaleng untuk menampung sisa cat yang sudah terkelupas. Bukan tanpa alasan, saya ingin memastikan agar Roni tidak melamun dan terus fokus, menghindari hal yang kemarin menimpanya. Baru beberapa jam kami bekerja, tiba-tiba hujan mulai turun dengan derasnya.
Di sepanjang jalan ini tidak ada tempat berteduh selain di dalam kemudi supir mobil dan di bawah jembatan. Tak ada pilihan lain selain di bawah jembatan yang melintang di atas jalan tol sebagai tempat kami berteduh. Jembatan yang sepertinya menghubungkan daerah di atas samping kiri kanannya. Kami semua berkumpul di bawah beton jembatan yang cukup lebar ini. Baru pertama bekerja sudah begini, gimana nantinya, ucapku dalam hati. Petir saling bersahutan di atas langit, memberikan kesan mencekam ditambah udara dingin dari hujan dan kawasan perbukitan, membuat kami saling merapatkan barisan untuk saling menghangatkan. Jam menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit malam. Hujan belum berhenti, masih sama deras seperti sebelumnya. Membakar sebatang rokok menjadi tujuan mengusir rasa bosan dan dingin yang datang mendekat. Terlihat Roni sedang berbincang dengan salah satu temannya, membuat saya lega karena paling tidak ia tidak melamun. Tapi di mana Able? Rupanya dia telah menyeberang ke pinggir jalan di bawah jembatan. Dia terlihat membaringkan tubuhnya beralaskan batako di samping tiang penyangga. Apalagi sih kelakuan anak ini, saya kesal dibuatnya. Namun entah hanya halusinasi atau bukan, saya melihat nenek dengan tubuh bungkuk serta rambut putih yang terurai panjang sedang memperhatikan Able dari pojok bawah jembatan. Saya memejamkan mata dan menggelengkan kepala, berharap penglihatan saya salah. Dan saya bersyukur sosoknya tidak ada. Mungkin hanya halusinasi saya saja. Hingga jam 1 malam, hujan sudah reda. Hanya gerimis kecil yang masih tersisa. Karena dirasa sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan bekerja, maka mandor memutuskan untuk berkemas, mengakhiri pekerjaan malam ini. Dalam kondisi gerimis yang masih turun, kami menaiki mobil truk ini, menahan dingin karena baju seragam yang basah. Angin berhembus dengan kencang menemani perjalanan kami pulang. Tubuh sudah menggigil kedinginan. Satu harapan segera sampai di tujuan, mes yang dirindukan. Di hari berikutnya, keanehan mulai terasa. Banyak dari pekerja lain yang dilihatkan sosok penghuni di sepanjang jalan ini. Saya akan menceritakan beberapa menurut pengakuan dari teman-teman saya. Mamat dan kedua temannya tengah beristirahat di pinggir jalan, membakar sebatang rokok dan meluruskan kakinya. Salah satu temannya meminta izin untuk buang air kecil. Mamat berpesan agar tidak jauh-jauh dari mereka. Temannya pun pergi ke arah belakang. Tak lama dia kembali. "Lah, cepat banget kencingnya?" tanya Mamat kepada temannya. Namun dia hanya diam dengan memasang muka datar dan pucat. Tak lama dia beranjak dan berjalan ke tengah jalan yang nampak ramai mobil berlalu lalang. Mamat segera berlari mengejarnya. "Woi, orang gila, hati-hati ketabrak!" Mamat berteriak memperingatkan temannya. Namun di balik mobil yang tengah melintas, sosok temannya tersebut hilang. Sontak Mamat kaget. Sementara teman yang asli baru kembali dari belakang menyelesaikan masalah buang airnya. Mamat dan satu orang lagi temannya hanya ternganga. Melihat kejadian yang baru saja dialami, akhirnya Mamat dan yang lainnya segera pergi dari tempat tersebut. Sementara cerita berbeda dialami oleh Rio. Di saat tengah membuang sisa cat di ember, ia membuangnya tanpa permisi dan langsung menumpahkan di tengah ruangan pembatas jalan. Sama seperti waktu Able tertidur, dia tertinggal cukup jauh dari teman-temannya. Saat sedang berjalan santai menghampiri temannya, di kejauhan tiba-tiba Rio melihat ada seorang pekerja tengah duduk membelakanginya. "Woi, lagi apa?" Rio berteriak kepada sosok tersebut. Namun ia hanya diam, tak menjawab.
Ketika Rio menepuk pundaknya, sosok tersebut memperlihatkan wajahnya yang terbelah dengan rahang yang turun ke bawah dengan darah yang memenuhi wajah. Rio jatuh ke belakang dan berteriak sangat kencang, membuat teman-temannya segera menghampirinya. Rio tampak syok, tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat. Temannya bertanya perihal apa yang terjadi. Namun Rio tak menjawab, hanya gemetar dan keringat yang terlihat dari tubuhnya. Sementara kisah berbeda datang dari Alung. Dia bertugas bersama Pak Anton untuk mengalihkan arus kendaraan agar tak menabrak rambu yang kami pasang. Nampak mudah memang dan tidak terlalu berat, namun memiliki risiko dan tanggung jawab yang besar. Belum lagi Alung harus tinggal di belakang. Jaraknya dengan Pak Anton memang lumayan jauh. Alung berada di garis paling belakang kami. Saat tengah mengalihkan arus kendaraan, Alung sempat istirahat karena memang jalannya sudah sepi. Selesai beristirahat, ia berjalan menuju Pak Anton yang berada jauh di depannya. Namun, tiba-tiba seorot lampu yang redup mengalihkan pandangannya ke belakang. Tak disangka, truk barang besar berada hanya beberapa meter di belakangnya. Sontak ia kaget, tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Untuk menghindar pun rasanya sulit karena kakinya terasa begitu berat. Ia melihat truk merah dengan penyok di depan kap kemudinya. Alung seakan hanya pasrah saat truk tersebut menabrak dirinya. Namun tiba-tiba truk tersebut menembus dirinya dan hilang begitu saja. Seakan hanya hologram yang nampak begitu nyata untuknya. Alung jatuh lemas dengan mulut membisu dan gemetaran di sekujur tubuhnya. Banyaknya perihal yang menyeramkan yang terjadi selama ini membuat kami melayangkan protes kepada Mandor. Namun, Mandor hanya mengelak. Dia beralasan bahwa kami hanya berhalusinasi dan tidak fokus saja dalam bekerja, ucapnya. Ya, memang Mandor selama ini tampak tenang. Nampaknya ia belum bertemu para penghuni di tempat ini. Tak terasa, sudah hampir seminggu kami bekerja di sini. Hal-hal yang di luar nalar sering terjadi, mulai dari hanya suara-suara sampai bentuk solid wujudnya. Semua makhluk seakan ingin menunjukkan keberadaannya kepada kami. Bajingan! Pak Mandor berlari sembari mengumpat. Wajahnya nampak menyembunyikan ketakutan ketika menghampiri saya yang sedang bekerja. Sangat keras teriakannya sampai mengundang perhatian para pekerja lain untuk berkumpul. Melihat ekspresi ketakutannya, kami semua tertawa. Kami semua paham bahwa Pak Mandor baru saja diperlihatkan sosok makhluk penunggu di sepanjang jalan ini. "Gimana Ndor, enak? Cantik nggak yang nakutin tuh?" tanya seorang dari kami. "Nyeremin sampai kaget tahu-tahu turun dari atas," kata Mandor. Mandor pun menceritakan apa yang baru saja ia alami. Saat sedang istirahat jauh di depan, Mandor sedang duduk santai di bawah jembatan sambil menikmati rokok dan minuman teh kemasan botol yang ia bawa. Terlihat suasana begitu sepi, bahkan suara serangga malam pun tak terdengar. Tiba-tiba dari atas jembatan ia dikagetkan dengan sesosok tubuh perempuan menggantung, terjerat tali tambang di lehernya. Wajahnya pas menghadap ke arah Mandor dan tersenyum dengan senyuman yang begitu mengerikan. Wah, ini ngeri banget sih guys menurutku. Sontak Pak Mandor segera lari kalang kabut melihatnya, seraya mengumpat kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah kejadian itu, esok harinya Pak Mandor pun akhirnya membuat keputusan yang melegakan untuk kami semua. Kami sekarang akan bekerja pada siang hari saja. Ia pun mengajukan kepada kantor cabang dan pusat. Sedikit perdebatan, disetujuilah bahwa pekerjaan akan dilakukan pada siang hari. Kurang lebih tinggal 3 minggu lagi kontrak kami bekerja di sini. Kami akan bekerja pada lusa nanti.
karena mengambil libur seharian untuk menyesuaikan jadwal dan kondisi tubuh. Aktivitas selama libur hanya diisi dengan menjelajahi lingkungan di sekitar sini, tak ada aktivitas yang berarti. Lusa datang, semua persiapan sudah matang. Kami berangkat untuk menyambung pekerjaan kemarin malam, yaitu kilometer 70 sampai 122. Itulah yang harus kami selesaikan untuk beberapa minggu ke depan. Di sepanjang jalan, pemandangan begitu memanjakan mata. Terlihat jelas daerah khas perbukitan yang begitu indah. Jalanan yang menanjak dan menurun begitu serasi dengan pemandangan ini. Pemandangan yang tak kami dapatkan ketika malam hari. Mungkin pemandangan inilah penyebab pengendara terlena dibuatnya sehingga tidak fokus ke jalan yang ada di depannya. Belum lagi jalanan yang naik dan turun serta tikungan yang cukup tajam membuat banyak terjadi kecelakaan. Sama seperti sebelumnya, ketika sampai di tempat tujuan, menurunkan rambu dan traffic cone pembatas jalur kami. Saat bekerja, jujur saya pun tidak fokus, selalu ingin melihat pemandangan di sekitar yang begitu indahnya. Ini jauh lebih baik ketimbang malam hari, yang dimana kami banyak diganggu para makhluk gaib di sini. Hari demi hari berlalu, tak ada yang ganjil ataupun aneh saat kami bekerja. Dan akhirnya saya pun tiba di sebuah bukit yang terdapat beberapa kepala patung berbentuk hewan. Saya tidak ingat di kilometer berapa, tapi seingat saya itu sudah masuk kilometer 90 lebih tol Cipularang arah Jakarta. Saya sempat menanyakan ke beberapa orang, namun tak ada yang tahu. Bahkan Pak Anton yang merupakan senior di sini dan Pak Mandor pun hanya diam tak menjawab. Nampak aneh, mengapa ada orang yang membuat kepala patung di sini? Namun setelah saya telusuri lewat mesin pencarian, akhirnya saya tahu alasannya. Ya, mungkin banyak dari kalian yang mengetahuinya juga atau pernah mengalami hal yang ganjil ketika lewat tol ini. Jam 3.30 sore, kami merapikan alat-alat untuk bergegas pulang karena memang waktu kerja kami hanya 8 jam saja. Petang menjelang, ketika kami sampai di mes, sebagian pekerja pergi ke warung untuk sekedar beristirahat dan makan. Sementara yang lain bergegas mandi menghindari antrian karena memang hanya tersedia satu kamar mandi untuk kami. Jam 9 malam terdengar riuh dari suara sirine, entah itu ambulan atau mobil polisi dari jalan tol di samping bawah mes kami. Mungkin hal yang biasa pikirku, karena memang ini adalah jalan tol yang pastinya banyak dilalui kendaraan. Hingga jam 11 malam ketika saya sedang duduk di depan warung, saya mendengar percakapan salah satu petugas patroli yang sedang berbincang mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi, yang melibatkan truk besar dan beberapa mobil minibus yang terdengar begitu mengerikan. 4 orang tewas menjadi korban kecelakaan yang melibatkan 10 kendaraan. Terang petugas tersebut menceritakan kepada teman bicaranya. Saya pun penasaran dan bertanya langsung perihal kejadian tersebut. Rupanya terjadi di kilometer 91, tepat di mana saya bekerja. Iba sekaligus lega mendengarnya karena kejadian tersebut tidak menimpa kami. Mungkin kalau kami bekerja malam ini, kemungkinan kami juga akan terkena. Namun, kasihan juga kepada korban dari kecelakaan tersebut. Saya hanya mengucap Al-Fatihah untuk para korban dan musibah yang menimpa mereka. Malam semakin larut, waktu menunjukkan pukul 1.30 malam. Mata ini tak mampu terpejam untuk mengistirahatkan tubuh dan pergi menuju alam mimpi. Segala posisi sudah saya lakukan, namun rasa kantuk tak kunjung datang. Sementara para pekerja yang lain nampak sudah sangat pulas dengan tidurnya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke warung bawah, sekedar mencari orang untuk teman mengobrol. Ketika turun, hawanya begitu dingin, lebih dingin dari biasanya. Karena memang ini adalah daerah pegunungan, saya pun mempercepat langkah untuk turun ke bawah. Terlihat sepi, tak ada orang yang nongkrong ataupun ngopi.
Ya, warung ini memang buka 24 jam untuk memenuhi keinginan dari penjaga gerbang tol dan kantor yang harus siaga 24 jam. Hanya ada Pak Ujang, sang pemilik warung. "Sepi banget, Pak," tanyaku sambil duduk di depan warungnya. Saya memesan segelas kopi untuk menikmati malam hari ini. Saya banyak bercerita dengan Pak Ujang mengenai daerah sini, serta cerita pengalaman para pekerja yang dulu di sini. Pak Ujang bercerita kalau dulu ada pekerja yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Ditabrak mobil ketika sedang bekerja, tubuhnya terseret beberapa meter oleh mobil yang menabraknya. Naas, mobil tersebut justru kabur. Sejak kejadian tersebut, teman sesama pekerjanya sering didatangi oleh sosoknya dengan rupa yang mengerikan. Dan akhirnya mereka semua memilih untuk pulang ke daerah masing-masing karena terus dihantui arwah temannya tersebut. Bahkan Pak Ujang pun pernah didatangi sosoknya. Ketika sedang menonton televisi di dalam warung, tiba-tiba ada suara dari arah depan warungnya. Ia memesan segelas kopi dan sebatang rokok. Dengan rasa malas, Pak Ujang menghidupkan kompornya untuk memasak air. Terlihat sosok tersebut membelakanginya. Pak Ujang hafal suaranya, suara Jono yang memang biasa memesan kopi ketika malam hari. Setelah kopi tersaji, Pak Ujang baru ingat bahwa Jono sudah meninggal 4 hari lalu. Setelah kopi tersaji, Pak Ujang baru ingat bahwa Jono sudah meninggal 4 hari yang lalu. Pak Ujang gemetaran, keringat mengalir dari dahinya. Lidahnya seakan keluh tak bisa berucap. Sekuat tenaga, Pak Ujang menggerakkan tubuhnya yang gemetar hebat. Ia segera lari menemui para Pak Satpam dan menceritakan hal yang baru saja ia alami. Keesokan harinya, Pak Ujang demam tinggi dan sakit selama 3 hari. Entah kenapa tubuh saya langsung merinding setelah mendengar ceritanya. Saya jadi parno sendiri. Pak Ujang pun mengatakan jika mes kami sudah lama tidak ditempati, sekitar 3 bulan lebih katanya. "Aduh, saya jadi merinding nih Pak," ucapku sembari melihat ke kiri dan kanan. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2.30 malam. Saya jadi merasa takut untuk kembali ke mes, padahal tidak terlalu jauh jaraknya. Setelah menghabiskan kopi, saya berniat untuk kembali ke dalam mes. Saya tak tega jika harus berada di sini karena melihat Pak Ujang yang sudah susah payah menahan kantuknya. Setelah membayar, saya berdiri untuk pulang dengan menarik nafas panjang dan mengangkat kedua bahu serta membulatkan tekad untuk menuju mes di atas. Ingin tahu kelanjutan akhirnya? Saksikan di part 3 ya teman-teman. Ini adalah part akhir dari kerja malam dan tentunya masih ada gangguan yang akan mereka alami. Hingga gangguan itu berakhir ketika mereka resign dalam pekerjaannya. Namun gangguan lain datang ke orang-orang baru yang menggantikan. Kalian penasaran? Habis ini aku akan upload lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini serta dukungannya. Like jika kalian suka dengan podcast ini dan subscribe jika kalian ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Aku Bang Cuy pamit undur diri. Thank you semua.